SR-nya itu ternyata lebih kecil dari 100, maka jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Diah Ainur Rohmah dalam Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung kepadatan penduduk, seks rasio, dan juga dependensi rasio. Tapi sebelum kita ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk atau dalam bahasa Inggris disebut dengan population density, ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas wilayah yang ditempati. Nah, untuk kepadatan penduduk itu sendiri ada 3 ya, ada kepadatan penduduk aritmatik, fisiografis, dan juga agraris. Ini dengan masing-masing rumus perhitungannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kepadatan penduduk aritmatik. Ini bisa disebut juga kepadatan penduduk kasar atau kepadatan penduduk secara umum. Ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas suatu wilayah tanpa memperhitungkan atau tanpa memandang mata pencaharian penduduknya. Ya, jadi rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah dalam satuan kilometer persegi. Kemudian yang kedua adalah kepadatan penduduk fisiografis. Kepadatan penduduk fisiografis ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah dengan luas lahan pertaniannya. So, rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan pertanian. Ingat, luas lahan pertanian saja ya. Kemudian yang ketiga adalah kepadatan penduduk agraris. Ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah petani atau jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah luas lahan pertanian yang ada di suatu wilayah. Itu tadi rumusnya. Selanjutnya adalah seks rasio. Ini dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan rasio jenis kelamin. Apa sih itu seks rasio? Jadi seks rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Nah, untuk mencari seks rasio ini, rumus yang bisa kita gunakan adalah, nih bisa teman-teman lihat, SR atau seks rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan kali 100. Nah, di sini saya tambahkan beberapa keterangan penting ya. Jadi ketika SR atau seks rasionya itu lebih besar dari 100, artinya adalah jumlah penduduk laki-laki yang ada di suatu wilayah itu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Tapi kalau SR-nya itu ternyata lebih kecil dari 100, maka jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Atau dengan kata lain, jumlah penduduk laki-lakinya itu, atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuannya itu lebih banyak. Kemudian yang ketiga, jika SR sama dengan 100, itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan jumlahnya sama. Oke, selanjutnya adalah dependensi rasio atau dalam bahasa Indonesia adalah angka beban ketergantungan. Ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia non-produktif dengan jumlah penduduk yang berusia produktif. Nah, untuk usia produktif sendiri itu kisarannya adalah 15 sampai 64 tahun. Sedangkan yang usia non-produktif itu dibagi menjadi 2, yaitu yang usia muda, usianya 0 sampai 14 tahun, dan yang usia tua, itu yang berusia lebih dari 65 tahun atau 65 tahun ke atas. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa penduduk itu dikatakan berusia produktif ketika
dia mampu untuk bekerja secara aktif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masih bisa berkontribusi baik secara ekonomi maupun sosial untuk negara. Sedangkan untuk yang usia non-produktif itu penduduk yang belum atau sudah tidak bisa bekerja secara aktif atau memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga sudah tidak bisa memberikan kontribusi baik secara ekonomi maupun sosial untuk negara. Nah, untuk menghitung dependensi rasio, rumusnya adalah jumlah penduduk yang berusia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif kali 100%. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, DR sama dengan P 0 sampai 14. Maksudnya di sini adalah penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun ditambah P 65 plus. Maksudnya adalah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas dibagi dengan P 15 sampai 64. Maksudnya adalah penduduk yang berusia produktif kali 100%. Nah, biar teman-teman lebih paham contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kepadatan penduduk, seks rasio maupun dependensi rasio, simak terus video berikut ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan kepadatan penduduk, seks rasio, dan dependensi rasio. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, kita baca. Berdasarkan data BPS tahun 2018, jumlah penduduk kota X sebanyak 2.400.000 jiwa. Luas wilayah kota X yaitu 120.000 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk aritmatiknya? Kita tulis kepadatan penduduk aritmatik. Rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Jumlah penduduknya berapa? Jumlah penduduknya adalah 2.400.000 jiwa dibagi dengan luas wilayahnya adalah 120.000 km. Nah, langsung bisa kita bagi 2.400.000 jiwa dibagi dengan 120 km. Di sini bisa kita hilangkan nolnya. Nah, di sini 40 kita buang, maka di sini 40 juga kita buang. Kita tandai merah, anggap saja nolnya ini hilang. Berarti tinggal 240 jiwa dibagi dengan 12 km persegi. Hasilnya berapa? 240 dibagi 12, hasilnya adalah 20 jiwa atau 20 orang per kilometer persegi. Nah, hasil kepadatan penduduk aritmatiknya adalah 20 jiwa per kilometer persegi. Artinya apa? Sini bisa kita tulis. Artinya adalah setiap 1 kilometer persegi terdapat 20 orang penduduk ya. Terdapat 20 orang penduduk atau 20 jiwa penduduk itu maksudnya. Jadi di sini karena hasilnya kepadatan penduduk aritmatiknya adalah 20 jiwa per kilometer persegi, maka menunjukkan bahwa setiap 1 kilometer persegi wilayah di kota X terdapat 20 orang penduduk. Next. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, kita baca soalnya.
Berdasarkan data kependudukan daerah A, pada tahun 2016 jumlah penduduk di daerah A yaitu sebanyak 4.500 orang atau 4.500 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.700 orang penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Luas daerah A tercatat 350 km persegi dengan luas lahan pertanian atau luas daerah pertaniannya yaitu 150.000 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk fisiografisnya? Ingat, kepadatan penduduk fisiografis rumusnya apa? Kepadatan penduduk fisiografis rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan pertanian. Nah, kita masukkan angkanya. Berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya adalah 4.500 orang atau 4.500 jiwa ya, sama aja. 4.500 orang dibagi dengan luas lahan pertanian. Dari soal ini kita lihat bahwa luas daerah A tercatat 350 km persegi. Tapi karena untuk mencari kepadatan penduduk fisiografis yang dibutuhkan adalah data luas daerah pertanian, maka yang kita masukkan adalah data yang ini ya, data luas daerah pertanian, yaitu 150.000 km persegi. Nah, dari sini tinggal kita hitung aja. Kepadatan penduduk fisiografis sama dengan 4.500 dibagi dengan 150.000 ya. Kita buang nolnya, kita tandai merah, anggap aja ini hilang. Jadi tinggal 450 dibagi dengan 15. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30 orang atau 30 jiwa per kilometer persegi. Jadi kepadatan penduduk fisiografisnya adalah 30 orang atau 30 jiwa per kilometer persegi. Artinya apa? Di sini kita tulis artinya setiap 1 kilometer persegi, setiap 1 kilometer persegi lahan pertanian di kota A terdapat 30 orang penduduk. Nah, ini artinya ya. Jadi hasilnya tadi adalah 30 orang atau 30 jiwa per kilometer. Artinya angka ini menunjukkan bahwa setiap 1 km persegi lahan pertanian di kota A terdapat 30 orang penduduk. Next, kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita baca soalnya. Berdasarkan data kependudukan daerah A pada tahun 2016, jumlah penduduk di daerah A sebanyak 4.500 jiwa atau 4.500 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.700 orang yaitu sebagai petani. Nah, ini contoh yang ketiga ini nilainya atau angkanya sama ya dengan contoh yang kedua.
Nah, tapi di sini bedanya kita disuruh untuk menghitung kepadatan penduduk agrarisnya. Nah, kalau kita bandingkan ini nilainya sama. Jadi nilai atau datanya itu sama. Tapi di sini untuk contoh yang kedua kita diminta untuk menghitung kepadatan penduduk fisiografis, sedangkan untuk contoh yang ketiga kita diminta untuk menghitung kepadatan penduduk agrarisnya. Rumusnya apa? Kepadatan penduduk agraris sama dengan rumusnya adalah jumlah petani dibagi dengan luas lahan pertanian. Nah, kita masukkan angkanya. Jumlah petani dari total 4.500 orang penduduk, di sini yang bermata pencaharian sebagai petani adalah 1.700 orang atau sebanyak 1.700.000 orang ya. 1.700.000 dibagi dengan luas lahan pertanian. Luas lahan pertaniannya berapa? Nah, luas lahan pertaniannya adalah 150.000 km persegi. Sini kita tulis kepadatan penduduk agraris. Hasilnya berapa? 1.700.000 dibagi dengan 150 dengan cara yang sama. Ini kita buang 4 nolnya, di sini kita buang juga 4 nolnya. Jadi tinggal 170 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 11,33 orang atau jiwa per kilometer persegi. Nah, karena angkanya pecahan bisa kita bulatkan ya. Bulatkan karena di sini 33 itu kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah. Hasilnya menjadi kepadatan penduduk agraris sama dengan 11 orang per kilometer persegi. Nah, kita tulis artinya apa? Artinya bahwa setiap 1 kilometer persegi lahan pertanian di kota A terdapat 11 orang penduduk petani ya. Jadi di sini hasilnya kepadatan penduduk agrarisnya adalah 11 orang per kilometer persegi. Artinya bahwa angka ini menunjukkan setiap 1 kilometer persegi lahan pertanian di kota A terdapat 11 orang penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Next, kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita baca soalnya. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di suatu wilayah adalah 50.200.240 orang. Sedangkan jumlah penduduk wanitanya adalah 52.600.000 ya. Berapa rasio jenis kelamin dari penduduk di wilayah tersebut? Rasio jenis kelamin atau seks rasio ya. Ini yang ditanyakan adalah seks rasio atau SR. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah
jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk wanita kali 100. Kita masukkan angkanya. SR sama dengan jumlah penduduk laki-lakinya berapa? Jumlah penduduk laki-laki. Nah, kita masukkan angkanya dibagi dengan jumlah penduduk perempuan kali 100. Berapa hasilnya? Nah, dari sini bisa kita hitung 50.200.240 dibagi dengan 52.600, kita kalikan dengan 100, hasilnya adalah 437. Nah, karena di sini hasilnya adalah koma dan 437 ini di bawah 500 ya. Jadi kita bulatkan aja. Bisa kita bulatkan ke bawah menjadi kita hilangkan komanya jadi 95. Jadi di sini SR atau seks rasio adalah 95. Artinya apa? Di sini kita tulis artinya setiap 100 orang penduduk, jadi setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 95 penduduk laki-laki. Dari angka ini, setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak atau terdapat sebanyak 95 penduduk laki-laki. Dari angka ini bisa kita ketahui bahwa jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan ya, karena ada 100 penduduk perempuan tapi penduduk laki-lakinya hanya 95 orang. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk contoh yang kelima, yaitu kita baca soalnya. Diketahui data komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Sukamakmur. Datanya sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk yang berumur muda dengan rentang usia 0 sampai 14 jumlahnya adalah 1.200 orang. Jumlah penduduk yang berumur dewasa dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun jumlahnya adalah 1.850 orang. Dan jumlah penduduk yang berumur tua dengan rentang usia 65 tahun ke atas jumlahnya adalah 530. Pertanyaannya, hitunglah angka beban ketergantungan di Desa Sukamakmur. Angka beban ketergantungan atau dependensi rasio, rumusnya apa? Rumusnya adalah jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif kali 100%. Ya, kita masukkan angkanya. Jumlah penduduk usia non-produktif yang termasuk ke dalam jumlah penduduk usia non-produktif adalah
penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dengan total 1.200 orang ditambah dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori kelompok umur tua atau lebih dari 65 tahun atau 65 tahun ke atas. Jumlah penduduknya adalah 530 orang. Nah, ini dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia produktif. Jumlah penduduk usia produktif adalah jumlah penduduk yang berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun. Jumlahnya adalah 1.850 orang. Oke, kali 100%. Oke, dari angka ini langsung bisa kita hitung hasilnya. 1.200 ditambah dengan 530 hasilnya adalah 1.730. Nah, dibagi dengan 1.850 kali 100%. Hasilnya adalah 93,5 atau bisa kita bulatkan karena di belakang 0 adalah angka 5, bisa kita bulatkan ke atas menjadi 94. Artinya apa? Kita tulis artinya bahwa setiap 100 orang penduduk, setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif atau berusia 15 sampai 64 ya, 64 tahun, harus menanggung sebanyak 94 orang penduduk berusia non produktif atau yang berusia 0 sampai 14 dan berusia lebih dari 65 tahun. Jadi di sini tadi hasilnya adalah DR atau dependensi rasio atau angka beban ketergantungannya menunjukkan nilai 93,5 atau 94 ya, hasil bulatan menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk berusia produktif di Desa Sukamakmur harus menanggung sebanyak 94 orang penduduk yang berusia non-produktif atau berusia 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang berkaitan dengan cara menghitung kepadatan penduduk, seks rasio, dan dependensi rasio beserta contoh-contoh soalnya ya. Oke, terima kasih.